Bro. Jadi hari ini kita kemakan bucket challenge. Sombong kita ini. Congkak boleh sombong kan? Iya. Gak apa-apa sombong, yang penting warung lancar. Hari ini kita merayakan bubarnya UTI di Jogja. Bukan ya. Karena jahat emang Ti. Ya gak ada yang gua kaya. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang ini, agak hati-hati kita ngomongnya nih harus hati-hati kita Harus. Soalnya kita jangan sampai menimbulkan tubir baru ya nggak bang? Iya. Ya, ini sudah. Tapi mengangkat tubir lama. Jadi kita bakal bahas tentang bukan fotografer ya. Kalau fotografer orang motoin mota ya. Idolographer. Idolographer. atau idolographer? Kita bakal bahas tentang idolographer versus apa sama ini enaknya? Sama. Idolographer versus Wota Lightstick atau idolographer sama Wota Lightstick ini? Jangan versus. Jangan versus ya. Jangan versus ya. Kan kita sebut ya. Nanti tubir lagi. Gimana opini sudut pandang dari idolographer itu seperti apa? Terus sudut pandang dari Wota Lightstick itu seperti apa kayak gitu ya? Dan kita udah ada perwakilan salah satu fotografernya nih. Idolographernya Mas K383 Bang Alim. Wota Karon ya. Ayah dong. Bunuh putih. Jadi kita kemarin nanya-nanya juga sama teman-teman yang udah senior dalam bidang pemotretan idolographer ini. Ada Radian ya? Radian, ada Cocovi, terus ada Agansal, terus ada dari ini nih. Wah, SCH ya? Dari Sensei STH. Sensei. White Marshmallow, White lo hitam anjing. Gak usah pura-pura putih. Ada anak-anak basket juga, Aska. Terus ada Eric Crow juga. Ini sambil makan lainnya yuk. Boleh, Makasih. Bola kan semua. Jadi kita bakal bacain pendapat-pendapat dari teman-teman tentang idolographer itu seperti apa dan tentang Wota Lightstick itu seperti apa. Dari yang pertama nih, dari Mas Radian Adi. Jadi katanya bukan hal yang harus diributin juga sih ya. Tiap orang punya cara mendukung masing-masing. Kenapa idolographer di depan? Ya simple, mereka datang 3-4 jam sebelum show. Kalau yang mau ngecen datang duluan, dapat paling depan juga nggak akan diusir kok. Jadi sebenarnya setiap fans itu mempunyai kendalanya masing-masing. Kayak idolographer, mereka juga harus datang lebih awal intinya kan. Harus menyalakan waktu, menyempatkan buat datang lebih awal. Terus dari Cokofy. Jadi katanya fotografer dan tim LS itu nggak ada yang salah kok. Semua sama-sama mendukung JKT48. Dua-duanya saling membutuhkan. Cuma cara supportnya aja yang berbeda. Nih dari Mas Cat nih 1193. 1193. Idolographer. Gua sih sebenarnya nggak masalahin sih. Kalau sebenarnya kan sama-sama nggak saling ganggu. Idolographer juga ada di depan-depan gara-gara datang berjam-jam sebelum show. Jadi agak aneh aja sih sama yang mobilin masalah kenapa banyak kamera dibuat dibanding LS. Ya gitu doang sih. Lagian sebenarnya nggak terlalu mempermasalahin juga. Cuma gatel aja kadang-kadang tiap lihat love event muncul mulu hal beginian. Maksudnya mungkin muncul tubir mulu kayak gitu. Ya, diributin mulu. Pas di venue-nya kan nggak ada tuh ribut-ribut kayak gitu. Setelah acaranya kok mendadak ada aja gitu loh yang ada pemicu. Sebenarnya kalau di tempat venue-nya nggak ada. Atau mungkin yang ngebiarin orang-orang yang nggak datang malah. Bisa jadi. Bisa Jadi jadi orang-orang yang nggak datang ke sana ya, tapi emang sengaja mau cari sensasi. Enggak, jangan itu tubir. Harus positive thinking. Dari Hasan mengenai idolographer versus Lightstick sesuai kebutuhan aja. Harusnya nggak perlu saling isi quote sih. Tahu posisi mana kapasitas masing-masing. Misalnya gini, kalau dari segi idolographer pasti member tuh senang kalau tiap kegiatannya tuh ada yang dokumentasiin. Dan biasanya segala sesuatu itu kalau udah dibagikan di internet secara nggak langsung bisa dibilang sifatnya udah menjadi open source. Kalian bisa gunain buat apa aja konten itu. Mau sekedar kalian save as aja, mau kalian jadiin bahan desain
atau buat bahan materi konten kalian sendiri atau bahkan sebagai gift buat OSI kalian. Selama itu semua nggak melanggar hak cipta atau tanpa izin pemilik konten, kalau mau kalian jadiin sebagai bahan komersil, toh kita sebagai non idographer mendapatkan benefitnya juga kan. Nah, kalau dari sisi LS, kalau konser pada pakai LS semua tuh, ya karena nggak boleh bawa kamera juga kan, jadi nggak masalah. Kalau untuk kegiatan di luar teater, baru deh tuh biasanya terjadi gesekan antara dua kubu. LS sendiri kan udah jadi hal yang dikaitkan dengan 48 family pada umumnya ya kan. Nah, jadi buat kita yang mau nonton OSI dengan menggunakan LS, ya keluarkan aja, nggak usah malu, gak usah minder sama ya bawa kamera. Toh tiap orang punya cara mendukungnya masing-masing, gak perlulah tubar-tubir harus pakai LS dan sebagainya atau gimana nonton JKT48 yang idographer juga jangan sampai berlaku. Toh tiap orang punya kapasitasnya masing-masing gitu kan. Idographer kan susah kalau mau ngecek itu, ya kali bawa kamera bawa LS juga. Di flashnya taruh. jadi intinya dari Hasan ini jalanin aja sesuai kapasitasnya masing-masing. Ada porsinya masing-masing. Enggak loh, tapi gue sebenarnya agak sedikit bingung ya buat yang ngomongin idol tuh identik sama LS, tapi waktu ke teater kemarin yang ngangkat LS malah sepi loh. Gitu. Ini pencarian LS sih, soalnya pencarian LS ya. Iya sih, benar. Iya sih. Di teater sih udah jarang ya sekarang. Di teater malah sepi yang ngangkat LS. Padahal kalau di sosmed malah diributin. Notubir. Dari Topang, Masket 679 1011 ya. Menurutku orang yang di belakang lensa sama sekali tidak menikmati pertunjukan dengan enak. Namun yang tidak memakai sangat menikmati pertunjukan. Benar ya. Iya sih, benar. Kita kan misal mau motoin juga motoin orang yang mau kita fotoin, jadi nggak bisa benar-benar ngeliatin si JKT-nya show secara keseluruhan. Jadi misal kita mau motoin ke sini ternyata di sana ada momen menarik, kita nggak tahu. Benar ya gitu. Itu ada untung dan ruginya juga. Menurutku LS kalau banyak bakal bagus, bisa membakar suasana. Namun momen itu kan juga harus diabadikan. Dengan adanya idographer, kita dapat mengenang momen itu asal dihasilkan dengan cara yang baik. Terus dari ini nih, Mas SCH. Enggak, dia nggak mau disebut nama, katanya dia mau disebut autographer. Oke. Katanya kalau idographer versus LS ini kan sebenarnya masing-masing aja sih menurut gue. Kalau lu mau mengencen sambil bawa LS ya silakan. Kalau mau motret juga silakan. Oh yang motret juga kan nggak dilarang juga. Gue juga kadang sambil motret juga ngecen kok. Oke, lanjut. Seperti kalian lihat, bucketnya udah nggak ada lagi ya. Jadi lanjut dari Abang Bandung Lautan LF. Jadi kalau menurut Erik nih, kalau menurut gua nggak ada. Ada yang kalau menurut gua nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi yang bawa LS sama idographer itu baik-baik aja. Mungkin ada orang yang berusaha mengadu domba. Biasanya di lapangan baik-baik aja. Ya, di lapangan tuh baik-baik aja. Ada dari Maurido. Japri. Ini dari Bang Aldegan Aka. Menurut Mas Aldo, kata mereka sih kalau ada idographer itu kurang asik soalnya cukup mengganggu juga. Kan kita sedikit di terutama yang fans kebanyakan dukung dan support JKT karena karya mereka juga. Kita harus menghargai juga yang pengen nonton dan menikmati konser. Oke lah buat kalian fotografer kan, buat kalian fotografer pengen mengabadikan momen atau memadukan hobi kalian dengan beridola, tapi kan fans bukan cuma kalian, banyak mereka yang pengen menikmati pertunjukan atau show dari JKT48. Mengabadikan momen ada tempatnya kok, misalnya shoot atau group shoot. Intinya saling mengerti dan sadar diri aja. Kalau enggak ya kita mau ngomong apa lagi kan, kok sama-sama bayar buat taunya atau percaya. Turunin kamera pada waktu pertunjukan, mulai budayakan LS gancang yang sekarang jarang ada. Bukan di atas panggung butuh disemangatin, bukan difotokan. Yang lainnya gitu. Ini ada lagi, sebel bang sama mereka tuh. Sabar. Dari Ben Pisu. Ya pendapatnya sih kurang-kurangin lah ya.
Maksudnya kalau terlalu banyak kuota yang motoin JKT, kesannya malah nggak rame LS-nya. Pemandangan juga nggak asik. Ya kalau ada yang motoin, usahakan jauh dari paha atau yang bikin saltus. Kasihan member yang dijudge gara-gara foto yang bikin saltus. Itu oknum doang ya nggak apa. Sebenarnya udah pensiun, bang pensiun itu mitos loh. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Kalau dari Dani Widya _V, menurutku fotografer harus dikurangi. Kalau aku lihat populasi fotografer saat ini terlalu banyak. Wih, pula sih. Malah melebihi Botacan. Dan pasukan like sticker. Jadinya konser JKT48 sekarang ini kurang garang dan gak bertenaga. Kurang semangat. Ya, kurang semangat. Kalau dibiarkan begini terus, anak cucu kita tidak akan tahu betapa Mantap selalu. Mantap Budi. Putih nggak mantap. Yang mantap siapa? Ayo. Ini dari Fauzan. Mau komentar apaan ya? Soalnya tiap nonton konser belum pernah lihat fotografer motret. Paling yang motret itu staffnya. Jadi nggak tahu itu fotografer ganggu suasana atau enggak. Gitu. Anak konser dia. Kan emang nggak boleh bawa kamera. Iya makanya. Makanya dia nggak pernah lihat. Dia konser. Yang jelas fotografer sedikit membantu fanfare. Oh iya, ini ada request juga nih, Bang, bikin video buat bahas sistem teater yang baru juga dong. Next aja ya. Tunggu ini kan. Yang pernah aja ya. Jadi nyari orang yang mungkin pernah ke teater jadi bisa tanya. Iya benar. Kalau kita kan main cuma bisa mungkin gini, mungkin gitu. Banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Ya, Mungkin. Ya itu aja dari teman-teman, tanggapan dari teman-teman mengenai idolgrapher sama kota lightstick. Sebenarnya setiap fans itu mempunyai kapasitasnya masing-masing dalam mendukung JKT48, dan terus tuh setiap idolgrapher tuh nggak bisa disamaratain dalam arti kayak gini. Oh yang itu tuh cuma motret cuma buat nyari waro, oh yang itu motret cuma buat saltus, nggak bisa disamaratain kayak gitu dong. Ya kan? Nggak semua kayak Nggak gitu. semua kayak gitu. Untuk LS itu sebenarnya ada tempat-tempatnya juga ya. Dalam arti kayak konser yang dimana idolgrapher tuh nggak bisa motret, tapi di situ dianjurkan untuk bawa LS. Ya. Kayak di teater kita nggak bisa motret, tapi di situ kita Dianjurkan bawa LS. Jadi sebenarnya udah ada tempat-tempat tersendiri gitu, di mana kalian harus nge-chain, di mana kalian harus motret, sebenarnya kayak gitu kan. Dan yang motor juga kan nggak tiap hari juga. Nah. Itu siapa itu? Sini kau. Sini. Gimana menurut pendapatnya Bang Halim tentang kan idolgrapher ini biasanya dicap sebagai pencari waro. Sebenarnya sih kalau dari gue pribadi ya, motret itu hobi. Ya, enggak bukannya motret buat nyari waro tuh bukan. Ya karena emang dasarnya suka motret. Terus ya hitung-hitung sekalian ngidol juga ya, ngidol juga kan, ngidol sambil motret kan bisa gitu digabung lah hobinya enak. Ya sekalian kesana kadang-kadang juga sekalian dagang lensa juga sih. Dagang lensa. Padahal yang nyari waro itu bukan yang idolgrapher aja sih sebenarnya. Enggak. Ya kalau disebut idolgrapher itu pencari waro, dia nggak semua. Bukannya nggak semua sih. Semua orang yang nonton pasti nyari waro ya kan? Langsung kayak gitu. Logikanya kan yang pengen nonton pasti nyari waro juga. Siapa sih yang nggak mau di waro? Jadi kalau emang kalian pengen nonton di depan mungkin ya karena selama ini keganggu sama fotografer mungkin ya, idolgrapher. Nah kalau kalian pengen nonton di depan, ya udah kalian datang duluan, lebih duluan dari idolgrapher. Dan toh juga idolgrapher nggak mungkin ngusir kalian yang udah di depan. Benar. Gitu. Cepat ya dapat. Iya cepat ya dapat. Jadi emang idolgraphernya bukan untuk cari waro ya, atau Ya Waro itu bonus lah. waro itu bonus. dikenal itu bonus lah ibaratnya. Iya. Ya capre-capre. Dari kanan nih sebagai otak kanon. Jangan tukar-tukar deh. Dah. Daripada banyak tubir, lebih banyak itu shoot. Kalau menurut gue ya setuju sama Bang Halim tadi, kalau emang lu mau nonton dapat depan ya
duluin yang idol drivernya lah kan. Datang lebih awal. Datang lebih awal. Soalnya mereka juga kan pengorbanan juga kan datang lebih dulu ke sana kan. Karena kurangin tubir lah pokoknya. Kurangi tubir, perbanyak kangen. Ya udah, itu aja dari kita. Pokoknya jangan saling tubir lagi. Semuanya ada kapasitas masing-masing, semuanya ada spotnya sendiri-sendiri. Semuanya juga mendukung JKT48 dengan caranya sendiri-sendiri. Intinya terus berpikir positif dan perbanyak tersebutnya. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Udah itu aja dari kita, jangan lupa buat Like, Komen!